bongkar. Sri Bintang dan Maijen Soenarko di balik Ruslan Buton yang minta Jokowi mundur. Dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Aven Zaman. Hari ini bangsa kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, walau dalam himpitan ancaman wabah COVID-19, rupanya peringatan nasional ini dianggap strategis oleh seseorang yang bernama Ruslan Buton untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Tak tanggung-tanggung, sebuah surat terbuka berani dia layangkan untuk kepala negara guna meminta supaya mundur dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Begini dia menuliskannya. Kepada yang terhormat, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk difahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara semua menjadi kacau alias amburadul dalam segala hal, entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan elit politik. Di sini, saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang telah banyak merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negara ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu ini adalah pilihan paling sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini, namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini berdasarkan amanat Undang-Undang 1945, sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi, saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari sejumlah elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan melulah lantahkan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau, singa, serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa jadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpah darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindarkan potensi pertumpah darah antar anak sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan NKRI. Kendari 18 Mei 2020. Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstri Matra Nusantara. Menyimak isi surat tersebut, terlihat kekecewaan kepada Presiden. Lalu, dengan klaimnya yang sepihak, dia seolah mewakili seluruh komponen bangsa supaya Joko Widodo segera mundur demi selamatnya NKRI. Yang menarik adalah alasan-alasan yang dia kemukakan adalah alasan-alasan klise yang sudah teramat sering dilontarkan kubu oposisi selama ini. Yang pertama, bahwa bangsa kita terancam dikuasai Cina komunis. Yang kedua,
bangsa kita terancam mengalami disintegrasi. Dan yang ketiga, bahwa di era kepemimpinan Jokowi lah, bangsa kita mengalami masalah bagaikan benang kusut. Benarkah alasan-alasan ini? Dari hasil selancar di internet, Ruslan Buton ternyata merupakan pecatan TNI AD dengan pangkat terakhir kapten. Dia dipecat karena keterlibatannya dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian terhadap Lagode, seseorang yang diduga sebagai maling singkong di Lede, Pulau Taliabu, Maluku Utara pada Oktober 2017 silam. Dia lalu bebas kira-kira tahun lalu, sebab pada 25 Januari 2020, dia dan beberapa temannya mantan anggota TNI berhasil mendeklarasikan berdirinya sebuah yayasan bernama Serdadu Ekstrim Matra Nusantara atau yang disingkat Serdadu Ekstrim. Dia sendiri didapuk menjadi panglima para Serdadu Ekstrim tersebut. Yang menarik adalah kehadiran Sri Bintang Pamungkas dan Maijen Soenarko pada saat deklarasi tersebut. Begitulah kura-kura. Tulis komentar Anda di bawah ini.